Roy Suryo CS menemukan bukti baru terkait dengan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka mengklaim mendapatkan salinan data dari Komisi Pemilihan Umum yang disebut sebagai dokumen ijazah Joko Widodo saat mendaftar Pilpres 2019. Budi Haryadi, SH, MH, titik, Hakim Anggota 1, Sudirman, SH, MH, Silakan. Izin Pak, saya Habib dari Gramedia.com. Tadi yang ditampilkan adalah ijazah Pak Jokowi ya. Itu kan fotokopi Pak. Selama ini ada beredar tampilan ijazah yang kalau saya lihat sekilas itu berbeda dengan yang banyak beredar di umum gitu loh. Misalnya dengan yang ditampilkan oleh orang PSI gitu ya. Apakah itu sama atau tidak Pak dengan yang Bapak tampilkan tadi di situ? Dan nama dekannya sepertinya ada beda yang selama ini beredar Pak Semitro gitu loh. Dan kelihatan di situ sepertinya bukan Pak Semitro dekannya atau bukan. Izin Pak, tadi nggak gitu jelas saya perhatikan. Dan kenapa tidak ditampilkan ijazah asli tadi Pak? Maksudnya biar kita bisa lihat sebenarnya yang seperti apa gitu ijazah Pak Jokowi itu. Terima kasih Pak. Andromeda. Ketawa-ketawa lah. Dan pada saat rame-rame isu-isu terakhir, kita kontak-kontakan lagi, oh jangan-jangan kita berdua ini direvel gara-gara itu kan. Ex-Menpan RB Yudi Krisnandi ungkap saat dirinya dan Anies dicopot Jokowi, jangan-jangan karena ijazah palsu. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari mantan Menpan RB, Profesor Yudi Krisnandi, yang kembali mengungkap dinamika di balik reshuffle kabinet era Presiden Jokowi. Dalam pernyataannya, Yudi menyingkap bahwa sebelum dirinya dicopot, ia justru sedang menjalankan salah satu tugas paling sensitif yang pernah diberikan kepadanya, menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah pejabat negara. Yudi menuturkan, Jokowi saat itu meminta dirinya turun langsung ke lapangan, jangan kebanyakan di kantor. Ia kemudian membuka kotak pos pengaduan, menerima laporan demi laporan tentang pejabat-pejabat yang dicurigai memakai ijazah tidak sah. Langkah inilah yang kemudian melahirkan surat edaran Menpan RB nomor 3 tahun 2015, sebuah aturan besar yang mengguncang birokrasi karena menertibkan keaslian ijazah ASN di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Yudi bekerja bersama Menteri Pendidikan kala itu, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies langsung bergerak cepat, menyisir data, memeriksa laporan, dan menindaklanjuti dugaan-dugaan yang muncul. Namun, di tengah upaya penertiban itu, sebuah kejutan terjadi. Keduanya justru ikut terseret dalam reshuffle kabinet yang mengubah peta kekuasaan saat itu. Yudi mengungkap bahwa sebelum diganti, ia sempat meminta penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah dirinya diberhentikan karena kesalahan tertentu atau karena ada tugas yang tidak ia jalankan. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya, pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan proses persidangan. Ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi.
secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, pengadilan negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan proses ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan kita, oleh ketua tim pengacara kita yaitu Saudara Aziz Januar ini, bahwa tuntutan kita itu tadi, yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi, soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut, ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti, ya, kerugian-kerugian, ya, yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakan, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara, karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia, ya. Belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu, ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka gimana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi. Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar. Kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu, yang 5.700 triliun itu. Nah, jadi ini yang kita